ingin mengenal Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, hanya ada satu cara. Caranya adalah yakni dengan cara berebut warisan. Berebut berebut warisan. Kenapa jadi berebut warisan? Rasulullah tidak mewariskan emas, perak, intan, permata, apalagi batu bara. Ada. Rasulullah mewariskan ilmu. Jadi kita harus saat ini berebut, akhirnya mencari warisan tadi, mendatangi para guru-guru. Nang di Purwok Cahuni banyak guru-guru, datangi anak-anak yang masuk ke pondok atau pada pondok juga, yang minimal agamanya jangan sampai tertinggal. Karena kita perlu ilmu. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu pemimpin amal. Wal amalu tabi'un, dan setiap amal harus mengikuti kepada ilmu. Kalaunya merasuk sandal tadi, kalau ada ilmunya ada kawat. Tapi kalau pernah belajar, idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Apabila ingin memakai sandal salah satu di antara kalian, maka dahulukan kaki kanan. Ada ilmu mudah. Coba ada ilmu, kanan kaki kita langsung kadunya dinto kan. Salah karena ya perlunya ilmu, itulah mengaji Quran perlu ilmu, ya. Hendak kawin perlu ilmu, naik haji perlu ilmu, sholat perlu ilmu, wudhu, semuanya ilmu. Tapi Rasulullah meninggalkan ilmu untuk kita. Jadi kita ada perlu lagi berperang kayak zaman dulu, ada perlu menghabiskan uang habis-habisan untuk ada. Saat ini kita cukup menuntut ilmu. Itu tuh yang pentingnya. Datangi guru-guru, banyak kecuali guru-guru banyak lah, datangi lah. Kita datangi, perlu kita ngaji lah, harus mengikuti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan macam-macam alasan tuh, jangan lagi. Karena apa? Sedikit lagi lah, jam setengah lagi lah, harus lagi lah. Tapi harus lah. Jangan macam-macam alasan jalan. Karena apa? Sudah dikhabarkan oleh Rasulullah jauh-jauh dari di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sana dijelaskan apa? Ada dalam sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi? Inna Allah ta'ala yahtaju yawmal qiyamati bi arba'ati anfasin ay ashkhasin ala arba'ati ajnasin minan nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala berhujjah, mematahkan alasan orang, karena di hari kiamat itu atas 4 golongan daripada jenis manusia. 4 orang ini siapa orangnya? Apakah kita kenal? Adalah pikirkan lah. Yang pertama, fayahtajullahu al-azim 'ala al-aghniya'i bi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Allah Ta'ala berhujjah, membantah atas orang-orang sugih, atas orang-orang kaya dengan Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Ka'ayyaqula lahum, seolah-olah Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, lima taraktumul ibadah, orang-orang sugih, para agniya, orang-orang kaya, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Fayaqalu, maka jikalau mereka beralasan menjawab, nahnu mashghuluna bil amwali wa bil mamlakati, ya Allah, kami ini terlalu sibuk dengan harta-harta kami dan kerajaan-kerajaan kami. Qala Allah Ta'ala membantah kepada mereka apa? Fa ayyu mamlakatin akbaru min mamlakati Sulaiman? Mana jua kerajaan kalian, apakah lebih besar daripada kerajaan Nabi Sulaiman yang terbuat daripada emas? Wa ayyu malun aktsaru min malihi, dan mana jua harta kalian, apakah lebih besar daripada harta Nabi Sulaiman? Wa huwa lam yatrukil ibadah, sedangkan Sulaiman hambaku dari Allah Ta'ala alaihissalam tidak pernah meninggalkan ibadah. Apa kabarnya kita? Adakah di Purwok Cahuni yang sugi kayak Nabi Sulaiman, nang berisi istana sama emas, adakah? Desa kalau tadi kalau semalam lalu lah mulai Pulau Sungai, mereka percaya belum lihatnya desa ada apa? Kadang di sini orang bentuk emas ada. Percaya ya, belum lihatnya di bentuk emas ada. Ada, orang bentuk emas ada. Ada deh. Ada orang bentuk emas. Ada dah. Belum cungkil nih. Tokonya emas sedikit ada. Dada. Kayak lah ada paham lebih mungkin. Bentuk emas tokonya itu terbuat daripada emas, ada dah. Amor toko bajunya emas lebih baik. Bentuk emas yang ada. Satu lah, orang-orang sugih kena semuanya. Nah, kedua,
Wa yahtajullah ta'ala 'ala al-'abidi bi Yusuf. Allah Ta'ala membantah, menghujat atas orang-orang hamba, atas hamba itu bahasa kita lain itu karyawan, pegawai, dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ka'ayyaqula lahum, seolah-olah Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, lima taraktumul ibadah, kayak orang-orang pegawai, para buruh, para hamba, para suruhan orang, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Fa'il qalu, maka jikalau mereka menjawab, nahnu masyghuluna bi khidmati sadatina, kami ini terlalu sibuk dengan melayani pemimpin-pemimpin kami, bos-bos kami, atasan-atasan kami, raja-raja kami. Qala Allahu lahum, maka Allah Ta'ala membantah kepada mereka, abdi Yusuf, hambaku Yusuf dari Allah Ta'ala, tahta azizin Misra wa imra'atihi, yaitu di bawah apa? Di bawah kepemimpinan, akhirnya tuh jadi budak Raja Aziz di Mesir, dan istrinya Siti Zulaikha, ya Raja Aziz tuh bisi bini Siti Zulaikha gitu, kadang jadi bini Nabi Yusuf tuh apa, wahwa lam yatrukal ibadah, ini jadi budak tapi tetap kadang meninggalkan ibadah. Apa kabar ya kita nang jadi pegawai, jadi buruh, ini nih Nabi Yusuf tuh apa, bawahan raja jadi budak malah tetap kadang meninggalkan ibadah. Ada alasan dua, ada orang sugih karena pegawai, karena nih jadi buruh karena. Yang ketiga, wa yahtajullah ta'ala al-maghdab bi Ayyub alaihissalam, dan Allah Ta'ala membantah, menghujat atas orang-orang nang garing sakit dengan Nabi Ayyub alaihissalam. Apa kata Allah Ta'ala? Ka'ayyaqula lahum, seolah-olah Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, lima taraktumul ibadah, hambaku nang garing, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Fa in qalu, maka jika mereka menjawab, nahnu marda, ya Allah kami garing. Qala Allahu lahum, maka Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, membantah kepada mereka, menjawab kepada mereka, abdi Ayyub, hambaku Ayyub dari Allah Ta'ala, marida mardan syadidan wa huwa lam yatrukal ibadah, ia telah sakit yang sebagaimana sakit yang bersengatan. Bahkan dikatakan Nabi Ayyub itu sakit yang tidak pernah orang lain merasakan dan tidak akan orang setelahnya merasakan. Dalam riwayat itu sih itu garing itu kayak bakoreng, lain bebulat lah. Kalau bebulat itu kisah daripada Bani Israel, itu tahu banget kasar banget bebulat di luar lain. Ini memang kayak bakoreng kan, parah banget kuatnya, garing luar biasa. Tapi apa? Wahwa lam yatrukal ibadah, tapi dia apa, Nabi Ayyub alaihissalam tidak pernah meninggalkan ibadah. Ada alasan juga kita nang garing-garing lah, parah juga nang terakhir nang keempat. Wa yahtajullah ta'ala 'ala al-fuqara'i bi Isa alaihissalam, dan Allah Ta'ala membantah atas orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin kada sing duitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Ka'ayyaqula lahum, dan seolah-olah Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, lima taraktumul ibadah, orang-orang fakir, para fuqara, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Fa in qalu, maka jika mereka menjawab, nahnu masyghuluna bi masyaqqatil faqri, ya Allah kami ini terlalu sibuk dengan beratnya, pedihnya kefakiran, kemiskinan ini. Kalau Allah Ta'ala menjawab kepada mereka, abdi Isa, hambaku Isa, kata Allah Ta'ala, wa huwa lam apa abdi Isa, hambaku Isa, afqaru man fil ardi, sepaling fakir orang yang pernah ada